Guys, kembali dengan saya Khalil Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cara menjadi miliarder kripto. Saya membuat video ini karena saya ingin berbagi pengalaman saya pribadi ke teman-teman semuanya supaya teman-teman ini bisa merubah kehidupannya. Saya sendiri membuat video ini bukan berarti saya tanpa background apapun. Saya berhasil merubah 30 juta menjadi 7 miliar di bull run sebelumnya dan saya ingin teman-teman at least kecipratan ya beberapa persen pengalaman yang saya miliki, oke, supaya teman-teman ini bisa mengembangkan portofolionya jauh lebih lanjut. Dan saya yakin bahwa 2025 ini merupakan saat terbaik untuk teman-teman masuk ke market cryptocurrency. Untuk menjadi miliarder di kripto, apa sih yang kalian butuhkan? Pertama, kalian itu membutuhkan niat yang kuat. Saya tahu teman-teman ini cuma ingin sesuatu di sini. Tapi saya kalau bisa bedah hati kalian, 90% dari kalian itu cuma mau kaya doang. Tapi hanya 10% nih yang memiliki niat yang kuat, mau kaya dengan purpose yang baik. Dan juga kalau mereka memiliki niat yang kuat di kripto ini, mereka ini jauh lebih di reward daripada mereka yang hanya join di sini karena FOMO. Saya tahu teman-teman di sini banyak sekali yang merasa FOMO atau fear of missing out. Jadi kalian ini masuk ke kripto itu hanya setengah hati. Karena dengar temennya, karena dengar influencer, karena dengar saudaranya bisa kaya dari kripto. Tapi kalian nggak ngerti apa aja proses yang harus kalian lalui. Perjuangan seperti apa yang harus kalian lakukan untuk bisa sukses di sini. Di awal aja udah niatnya ada berantakan, gimana ke depannya. Itulah mengapa saya bilang ke teman-teman niat itu sangat penting. Teman-teman harus paham juga ada yang namanya the law of attraction. Ketika teman-teman ini udah niat terhadap sesuatu dan teman-teman udah membayangkan itu adalah kehidupan teman-teman yang aslinya, cepat atau lambat ya dunia ini, universe ini, alam semesta ini akan memberikan sesuatu yang teman-teman inginkan tersebut. Jadi teman-teman harus paham nih, kalau di awal aja niatnya belum kuat ya, masuknya juga setengah-setengah, saya jamin 3-4 bulan teman-teman nyerah ya. Jangankan 3-4 tahun. Atau yang ya udah hampir 10 tahun seperti saya ini ya. Kalau dari awal teman-teman nggak bisa visualisasi di otaknya ya, betapa nikmatnya ya, hanya di depan laptop ya, di depan komputer bisa memperoleh keuntungan miliaran dan merubah hidup kalian sendiri, juga merubah hidup orang-orang di sekitar kalian ya. Teman-teman bayangkan dulu ya, manifest dulu ya, setiap bangun tidur ya, setiap mau tidur. Bagaimana ya rasanya menjadi seorang yang sukses, seorang yang kaya raya, seorang yang bisa membeli apapun ya yang diinginkan ya. Itu bayangkan ya, ketika teman-teman udah memiliki nilai tersebut di otak teman-teman, di pikiran teman-teman, ya baru teman-teman bisa lanjut ke step selanjutnya. Step kedua adalah perbesar income. Saya nggak pernah setuju dengan teman-teman yang selalu bilang, oke, saya mau fokus di kripto, all in di sini. Tapi modalnya dari orang tua. Oke, saya mau all in di kripto, tapi modalnya cuman uang tabungan yang kecil. Terus kamu keluar dari tempat kerjaanmu, dan kamu masuk di sini, di hutan rimba ini, tanpa kamu memiliki bantalan yang kuat. Nggak ada dana darurat, ya. Kerjaan nggak ada. Itu saya selalu langsung quit. Ya. Saya selalu nggak mau ya mendidik orang yang memang nggak mau improve dirinya. Kalau kamu itu adalah orang yang mau improve dirimu, ya kamu itu orang yang rajin. Kalau kamu hanya mengandalkan semua ini di kripto, jatuhnya kamu ini hanyalah seorang pemimpi. Dan seorang pemimpi, yaitu nggak akan pernah bisa kemana-mana ya, kalau mereka itu tidak beraksi sama sekali. Jadi kalau kamu mau bermimpi, nggak apa-apa ya, tapi kamu juga harus beraksi juga. Jadi jenis income ya, itu teman-teman ada active income, passive income, juga ada portfolio income ya. Kripto ini masuknya portfolio income. Kalau teman-teman active income-nya ini nggak ada, ya gimana portfolio income-nya ini bisa bertumbuh? Saya banyak sekali tahu teman-teman yang gaya-gayaan ya, ditanya, kamu apa kerjanya? Saya trading for living. Nggak, bohong. Ya, kamu pasti melakukan hal yang lain ya untuk mendanai ya. Kamu punya sesuatu baru kamu bisa trading dengan nyaman. Karena nggak ada teman-teman ya orang yang bisa trading for living kalau mereka ini nggak memiliki ya dana at least untuk beberapa tahun ya, sampai beberapa puluh tahun ya biaya hidupnya. Misalkan biaya hidupnya setahun 100 juta. Ya, ini dia harus memiliki uang miliaran dulu baru bisa dibilang mereka ini trading for living. Kalau di titik saya ya pribadi pun saya bisa trading for living. Kenapa? Karena saya udah mulai ini dari lama. Saya pun juga memiliki bisnis ya yang berjalan, yang mendukung ya keuangan saya pribadi ya, sehingga saya bisa trading for living ya. Saya sehari cut loss ratusan juta sampai miliaran itu nggak kerasa apa-apa. Ya beda cerita kalau saya ini nggak punya kerjaan apapun ya, atau ketika saya nggak memiliki dana darurat yang besar. Beda sekali ya. Jadi teman-teman harus memahami bahwa ada yang namanya active income, dan active income itu harus teman-teman kejar. Dulu ketika saya merintis atau ketika saya memulai ya, dimulai dari portofolio puluhan juta jadi ratusan juta, bahkan ketika udah jadi miliaran, saya ini tetap bekerja teman-teman, tetap menggunakan gaji UMR saya untuk kehidupan sehari-hari. Karena kenapa? Kalau nggak ada gaji UMR ya, ketika portofolio saya lagi naik turun, saya pasti jauh lebih panik. Misalkan nih ya, oke, saya butuh untuk membayar biaya kendaraan ya, atau saya butuh membayar biaya kosan. Tapi misalkan saya nggak punya duit sama sekali nih di bank account ya. Terus saya lihat dompet kripto saya, wallet kripto saya. Wah, ini hari ini lagi merah nih, saya nggak bisa cut sekarang posisinya. Padahal ya tagihannya besok harus dibayar, besok lusa harus dibayar. Terus saya mikir nih, please bounce marketnya sekarang. Itu nggak bisa, karena market itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita kontrol ya. Maka dari itu saya nggak pernah advice teman-teman di sini untuk oke, saya mau trading for living. 100% kamu akan gagal. Tingkatin kerjaan kamu ya, bahkan mungkin bisa sampai naik gaji ya. Kalau udah cukup ya bangun passive income ya, atau portfolio income. Tapi passive income di sini sifatnya secondary ya, teman-teman. Kalau teman-teman gajinya udah merasa cukup ya untuk menopang kamu punya kehidupan tanpa ya mengganggu portofolio yang kamu miliki, ya itu nggak masalah. Ini pun case-nya juga sama, teman-teman. Misalkan market lagi naik ya, semua lagi pumping. Terus kamu merasa lebih jumawa nih. Wah, saya udah cuan nih 100 juta. Oke lah, saya beli mobil baru, beli handphone baru. Saya keluarin dari wallet kripto saya untuk membeli barang-barang di dunia nyata. Apakah kripto wallet kamu ini akan bertumbuh? Jawabannya enggak. Karena syaratnya compounding, yaitu adalah keuntungan sebelumnya harus kamu putar terus. Kalau misalkan kamu udah dapat sesuatu, terus kamu putus di sini, kamu ambil, oke, dia nggak akan pernah bisa
compounding ya, nggak bisa menggulung untuk memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar. Jadi teman-teman harus pahami ya, dipisahkan antara portofolio kripto dengan untuk dana darurat dan juga rekening ya untuk keuangan sehari-hari ya. Karena secara statistik ya hanya 3% ya orang yang bisa trading for living dan berhasil. Oke, trader pun statistiknya jauh lebih kecil kemungkinan berhasil. Jadi saya memberikan sesuatu yang memang udah saya lalui sendiri dan dulu ya cara saya berhasil itu adalah tetap bekerja, tetap memiliki bisnis pun ya dulu pun juga ya saya juga jualan fashion dulu ya, jualan tas dan lain sebagainya, tetap jualan properti juga meskipun tetap memiliki portofolio kripto ya yang berkembang hingga memperoleh ya keuntungan sampai miliaran rupiah. Ketiga adalah berinvestasi pada pendidikan yang tepat. Memang saya dulu masuk kripto ya sebelum bull run dimulai ya 2020-2021. Tapi kalau teman-teman ngomongin saya dulu itu beruntung, ya saya punya background berkecimpung di dunia keuangan ya, olimpiade pasar modal sejak saya ini dari SMA. Sehingga saya cepat sekali mempelajari apa itu kripto, bagaimana sistematisasi ya perdagangannya, apa aja naratifnya, sehingga ya saya bisa cepat dapat cuan. Tapi bayangin kalau teman-teman ini nggak punya background seperti saya ya 5 tahun untuk belajar keuangan seperti ini tiba-tiba masuk di kripto. Yang ada teman-teman pasti kaget. Nggak bisa ya cara baca candlestick, nggak tahu pattern di kripto, nggak tahu ya kapan harus beli, kapan harus jual ya, cara mengoptimalisasi ya, keuntungan dan lain sebagainya. Sehingga ya teman-teman gak akan bisa kemana-mana. Itulah mengapa saya bilang berinvestasi pada pendidikan itu adalah hal yang sangat tepat. Karena ketika teman-teman berinvestasi pada pendidikan, teman-teman belajar ya, teman-teman membuang jatah waktu beberapa tahun untuk gagal. Karena memang idealnya orang di siklus pertama itu belajar ya, siklus kedua memperoleh keuntungan. Baru siklus ketiga ini mempertahankan keuntungan yang dimiliki ya, atau mempertahankan kekayaan yang dimiliki. Tapi ngapain ya kalau teman-teman bisa belajar cepat dan di siklus pertama yang teman-teman dapatkan ini bisa langsung cuan. Karena ya ada bedanya sesuatu yang teman-teman dapatkan secara gratis ya, entah itu di YouTube, ya di media sosial dan lain sebagainya. Jadi pendidikan itu menurut saya jauh lebih penting daripada modal. Ya memang kita butuh modal, tapi kalau kita ya udah tahu pendidikannya, modalnya itu bisa dari mana aja. Karena jujur ya, saya pribadi itu dulu juga uang dari istri saya ya, yang sekarang udah jadi istri saya, dulu pacar saya ya. Jadi saya gunakan uangnya, saya punya knowledge-nya di market, kemudian saya aplikasikan di kripto dan dari puluhan juta ya menjadi miliaran. Memang saat itu timing masuknya bagus banget ya, tapi jangan salah di tahun 2025 ini dengan berbagai katalis ya US Strategic Reserve yang mau mengadopsi aset-aset kripto, this might be your time, this might be your opportunity untuk bisa dapetin keuntungan yang signifikan di market kripto. Dan terakhir, be fleksibel dan jangan membandingkan diri ya. Teman-teman, saya tahu banyak orang di luar sana yang jauh lebih sukses daripada teman-teman, jauh lebih sukses pula daripada saya, mungkin di kripto udah dari 2013 dan memiliki aset sampai puluhan triliun. Apakah ada? Jawabannya banyak. Itulah mengapa di era sosial media yang ada seperti saat ini, sangat mudah bagi kita untuk melihat orang lain dan merasa pencapaian kita itu sangat kecil. Padahal teman-teman baru mulai di tahun ini. Gimana nih gitu mikirnya ya? Bandingkan teman-teman dengan teman-teman yang kemarin. Dari kemarin yang mungkin masih skeptis dengan kripto, nggak mau belajar kripto, tapi lihat kalian semua sekarang di sini. Oke, saya berarti udah satu step ahead ya daripada saya yang sebelumnya. Jadi teman-teman harus selalu melihatnya ke depan, jangan lihat ke belakang, jangan pula lihat ke samping, karena pasti banyak orang yang lebih sukses daripada teman-teman, banyak yang lebih sukses juga daripada saya. Ya itulah mengapa ya teman-teman lihat ke depan terus, jadilah yang fleksibel ya. Kalau misalkan oke, di siklus kripto kali ini strategi yang saya terapkan tuh harus seperti ini. Ya lakukan saja ya, karena ada aliran orang yang ini penting cuan, satu lagi nih aliran mereka yang ya kesini hanya ingin ya, tesisnya dibuktikan benar. Saya lebih suka menjadi orang yang alirannya penting cuan aja ya, sehingga teman-teman harus fleksibel dengan segala probabilitas yang ada, segala kemungkinan yang ada, juga segala peluang yang ada di market. Oke, sampai jumpa di Akademi Kripto.